Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami, Saifles Channel. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik sehingga dapat mengikuti pembelajaran fisika pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dinamika rotasi benda tegar. Jadi nanti yang dipelajari contohnya adalah benda rotasi itu artinya benda yang berputar, maka ini contoh benda nanti yang akan disampaikan adalah benda yang berputar. Rotasi atau gerak melingkar itu merupakan gerak satu benda yang melalui sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Jadi contoh rotasi misalnya roda yang berputar dan lain sebagainya. Atau jarum jam yang berputar itu kan membentuk lingkaran. Nah, sedangkan ini ada dinamika, ya, dinamika rotasi. Kalau dinamika rotasi itu merupakan cabang dari ilmu mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan memperhatikan penyebabnya. Jadi penyebab gerak itu apa? Ya, misalnya apakah gayanya atau lain sebagainya, ini nanti namanya adalah dinamika rotasi. Nah, kita lihat di sini yang pertama nanti yang dipelajari namanya adalah torsi. Torsi itu nama lainnya adalah momen gaya. Momen gaya disimbolkan dengan huruf semacam ini. Ini dibaca dengan huruf tau, ya, tau atau torsi. Jadi momen gaya atau torsi merupakan ukuran gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda tersebut ini dapat berputar terhadap titik poros. Nah, silahkan diperhatikan di dalam video di bawah ini. Ya, ini saya sampaikan untuk videonya. Silahkan diperhatikan video tersebut, yaitu tentang momen gayanya. Ya. Nah, di sini ada seseorang yang ingin membuka kunci, kemudian karena tidak terbuka maka disambung dengan menggunakan sebuah pipa. Nah, ini agar menjadi lebih ringan. Nah, di sini dapat dibahas secara matematis atau secara fisika seperti ini. Ya, jadi kalau ini misalkan ada penggaris atau mistar, maka gaya yang dikeluarkan ini namanya F, ya, ditekan itu F-nya, kemudian jarak antara penggaris dengan tangan itu namanya adalah R, maka to sama dengan R dikalikan F. Seperti demikian video tayangan untuk torsi ataupun momen gaya. Nah, jadi kalau kita bahas di sini untuk torsi ataupun momen gaya itu dapat disimbolkan ini. Jadi tadi ada gambar mistar atau penggaris. Ini kalau jarak dari tangan sini sampai tangan sini yang menekan itu disebut dengan R-nya atau jaraknya. Kemudian tekanannya di sini ini disebut dengan F-nya. Maka nanti cara mencarinya momen gayanya berapa? Momen gaya itu merupakan perkalian antara R dengan F. Ya. Jadi kalau kita tulis rumusnya seperti ini, to sama dengan R kalikan F, atau momen gaya atau torsi itu sama dengan jarak dikalikan gayanya. Ini jika tidak membentuk sudut, ini tidak membentuk sudut. Namun jika membentuk sudut maka nanti memakai rumus ini, ya. Jadi torsi sama dengan R sin theta dikalikan F. Gitu. Nah, di mana to-nya atau torsinya itu satuannya adalah Newton meter. Kemudian F itu merupakan gaya, satuannya Newton, R-nya adalah panjang dan R-nya adalah jarak. Ini ada contoh satu seperti ini. Jadi ini tentukan besar torsi terhadap titik O pada batang untuk gambar berikut. Jadi ini ada sebuah batang, kemudian ini diputar, ya. Jadi ini ditarik ke bawah, ini tarikan ke bawah, ini nanti diputar. Ya, ini kan muter ke sana. Kalau ini di sini ada pusatnya, maka ini akan muter. Nah, gini
disuruh menentukan berapa besar torsinya. Nah, torsi itu cara menghitungnya adalah R dikalikan F. Di sini R-nya jarak antara O sampai titik sini, F-nya itu 3. Jadi jarak dari sini sampai sini 3. Kemudian F-nya berapa? F-nya itu hanya besarnya, ini bukan panjangnya sini, bukan, ini hanya arahnya saja. F-nya kayaknya besarnya berapa? 30, berarti 3 kali 30 sama dengan 90 Newton meter. Nah, contoh 1. Contoh yang kedua. Ini tentukan besar torsi terhadap titik O pada batang untuk gambar berikut. Nah, ini batangnya panjangnya 3, tetapi dia muternya di pas porosnya di sini. Kalau pas di porosnya, berarti kan dia nggak ada R-nya, atau R-nya sama dengan 0, tapi gayanya 30. Maka benda ini tidak bisa berputar. Jadi kalau ada orang memegang buka kunci, tapi yang dipegang murnya atau bautnya di sini, maka murnya itu tidak akan berputar. Ya, karena dia hanya titik aja di sini. Ya, maka dia torsinya atau momen gayanya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Ini kalau yang membentuk sudut, contoh yang ketiga. Ini jika ada sudutnya di sini, artinya nariknya miring. Kalau tadi kan nariknya lurus, kalau ini miring. Nah, jadi jarak antara A sampai sini ini 30 cm. Kemudian diberikan gaya, ini 25 Newton. Di sini membentuk sudut 120 derajat. Maka berapakah besar torsinya? Cara ngitungnya kita bahas di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi diketahui F-nya 25, ini F-nya 25. R-nya itu 30 cm. Kita rubah R-nya, jaraknya dari sini sampai ke sini. Ini 30 cm, kita ubah menjadi meter, berarti menjadi 0,3 meter. Nah, ini sudutnya membentuk sudut 120 derajat. Maka nanti torsinya rumusnya adalah R kalikan F sin theta. Nah, ini pakai rumus yang ini tadi. Nih, ya. Tau sama dengan R sin theta kalikan F. Jadi ini rumus ini yang kita pakai. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Nah, R-nya berapa? R-nya sama dengan 0,3, kemudian F-nya 25, ini kalikan sin 120 derajat. Nah, R-nya 0,3 kalikan 25. Sin 120 ini dicari di tabel ya. Sin 120 itu setengah akar 3. Kemudian hasilnya setelah kita kalikan itu 3,75 akar 3 Newton meter. Jadi 0,3 kali 25 kali setengah itu ketemunya 3,75. Nah, ini akar 3-nya tinggal ditulis akar 3. Nah, sekarang untuk menentukan arah momen gaya. Karena momen gaya ini merupakan besaran vektor, maka kita harus memperhatikan arahnya. Umumnya, arah momen gaya disepakati berdasarkan arah putaran jarum jam. Nah, cuman ini pun tidak mutlak harus seperti ini. Boleh kebalikan juga boleh, tapi ini hanya kesepakatan saja. Torsi atau to ini berharga positif jika berputarnya searah jarum jam. Namun torsi ini juga berharga negatif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi contohnya semacam ini. Ini kalau misalnya arah momen gayanya banyak ya. Jadi artinya banyak itu tidak hanya satu. Jadi kalau ini ada F1, ada F2, artinya gini ya. Ini ada batang, kemudian ini ditarik ke atas. Ya, misalnya ini ada orang pertama narik ke atas. Ini ada orang kedua narik ke bawah. Nah, ini yang narik ada 2 orang. Itu orang pertama itu gayanya ada, orang kedua ada gayanya. Tapi sama-sama ini porosnya di sini. Maka ini nanti akan berputar apa enggak. Nah, untuk menentukan arahnya, ini
Yang pertama untuk F1. F1-nya bagaimana? Nah, ini kalau putaran jarum jam, ini muternya ke atas sana. Kalau ini berarti artinya berlawanan. Karena berlawanan, ini sesuai kesepakatan yang tadi saya buat, yang kita buat tadi di atas. Ini karena berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Sementara F2-nya, ini kalau ke sini berarti searah dengan arah putaran jarum jam, berarti F2-nya sama dengan positif. Nah, untuk menentukan arah, untuk menghitungnya berarti bagaimana torsinya. Torsi itu nanti kita hitung satu-satu. Yang pertama ini yang F1-nya. F1-nya ini nanti torsi satunya berapa. Kemudian untuk F2-nya, ini torsinya berapa. Maka kita nanti menjumlahkan. Ini akan ketemu dengan tonya atau torsinya itu berapa. Atau momen gayanya itu berapa. Jadi contoh yang sederhana seperti ini. Ini ada sebuah batang A sampai B. Ini diputar tetapi ini di tengah. Ya, ini di tengah-tengah. Kemudian yang sini diputar ke bawah. Berarti yang ini berlawanan arah jarum jam, ini searah jarum jam. Yang ini F1-nya besarnya 25 membentuk sudut 53 derajat. Kemudian di sini F2-nya 20 Newton. Ya, ini 90 derajat. Nah, panjang dari A sampai B itu 40. Panjang dari B sampai ke titik ini 10 cm. Maka berapakah totalnya atau momen gayanya? Nah, cara menghitungnya kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat R1 ini 30 cm. 30-nya itu yang ini dulu ya. Jadi F1 ini kita hitung dulu untuk momen gayanya. Untuk R-nya ini 30. 30-nya bagaimana? Dari sini sampai ke sini ini 40 cm. Nah, 40 sementara dari sini ke sini 10. Nah, 40 dikurangi 10 berarti hasilnya adalah 30 cm. Nah, kemudian untuk F1-nya. F1-nya itu 25. Kemudian tetanya atau sudutnya adalah 53 derajat. Nah, kemudian ketika kita hitung, kita masukkan tonya, yang sini berlawanan, yang sini searah jarum jam. Nah, karena berlawanan, ini untuk F1-nya nanti negatif. Ini rumusnya kan R1, F1 sin theta 1. Ya, untuk to sama dengan, ini tadi to 1, ini to 2. To 1-nya itu R1, F1 sin theta 1, karena ini tadi utamanya yang rumus tadi ya, yang rumus awal. Kalau kita lihat yang rumus awal itu yang pasti ini nih. Nah, ini kan R sin theta kalikan F. Nah, kita hitung di situ, kita kembali ke rumusnya di sini ya. Ini kita amati. Jadi R ini jadi negatif ya karena berlawanan dengan arah jarum jam. R1-nya 0,3 meter yaitu 30 cm dirubah menjadi meter. Kemudian F1-nya 25 Newton sin 53 derajat. Ya, ini sin theta 1-nya sin 53 derajat. Ditambah dengan R2. R2 itu jarak sini sampai sini jaraknya. Jaraknya yaitu 0,4 karena ini 40 cm berarti 0,4 meter dikalikan 20. 20-nya itu F2-nya di sini kalikan 20 dikalikan ini sudutnya. Sudutnya itu 90 itu kan 1 sin 90. Ya, sin 90 karena ini sudutnya itu 90 derajat. Kemudian kita masukkan 0,3 kali 25 sin 53 itu 0,8. Ini dari tabel atau mungkin dapat kita hafalkan kalau sin 53 itu 0,8 ya, ditambah 0,4 meter dikalikan 20 Newton dikalikan 1 sin 90 itu 1. Ini dari tabel. Maka ketika kita hitung ketemunya adalah 2 Newton meter. Baik,
Itu untuk pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang dinamika rotasi benda tegar. Nah, sebelum kalian menyelesaikan pembelajaran hari ini, silahkan untuk evaluasi, mengisi evaluasi ini nanti silahkan dijawab dengan memberikan komen di bawah video ini. Nah, silahkan diberikan komen dengan penilaian seperti yang sudah Bapak tulis di website. Nanti silahkan dikerjakan, ini ada 4 soal. Latihan 1, ya. Tentukan momen gaya yang dialami benda pada gambar ini ya. Dan nanti ini Bapak bahas pada video lainnya, silahkan nanti pembahasannya seperti apa. Namun sebelum dibahas silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ini kalau ada batang, di sini jaraknya adalah 6 cm, di sini 2 cm, kemudian ini ditarik 10 Newton. Nah, ini berarti apa ini? Searah jarum jam. Nah, kemudian yang ini 4 Newton. 4 Newton ini searah juga dengan jarum jam. Kemudian ini jarak lagi 6 cm. Ini ada 6 Newton. Nah, berapakah momen gayanya? Nah, silahkan dikerjakan nanti sebelum Bapak bahas pada video yang lainnya. Kemudian yang kedua, latihan yang kedua, jika diketahui jarak F1 ke P, jadi F1 ke P itu 4 meter, jarak F2 ke P, jadi F2 itu yang ini 2 meter tetapi membentuk sudut 30 derajat, maka tentukan torsinya. Kalau ini berarti searah jarum jam, ini juga searah jarum jam. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 seperti ini. Sebuah batang homogen masanya 3 kg dan panjangnya 40 cm, diberi beban 2 kg. Pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya diberi tumpu. Jika F-nya sebesar 280 Newton mengarah ke atas bekerja pada jarak 5 cm dari titik tumpu, maka hitunglah momen gayanya. Nah, silahkan ini digambar terlebih dahulu ya. Setelah digambar kemudian silahkan dikerjakan. Namun untuk memberikan komen ya tidak perlu digambar ya, karena kalau video di YouTube itu tidak bisa digambar. Jadi nanti cukup jawabannya saja. Tapi sebelum menghitung ya silahkan di kertas coret-coretan atau di kertas latihan itu digambar terlebih dahulu untuk mempermudah jawabannya. Kemudian yang nomor 4 itu seperti ini, cuman ini ada seperti ini ya, kotak. Kemudian ini ditarik F1-nya 10, F2-nya 20, F3-nya 10, dan F4-nya 40 akar 2. Nah, diputar melalui titik porosnya di P sini. Maka nanti momen gaya totalnya berapa? Demikian untuk pembelajaran fisika hari ini. Silahkan dikerjakan 4 latihan tersebut, kemudian dijawab pada komen dengan penilaian seperti yang sudah Bapak tulis di dalam website. Sekian, terima kasih, dan untuk pembahasannya nanti silahkan dilihat pada kolom deskripsi. Nanti videonya akan Bapak sertakan di situ, video pembahasan nomor 1 sampai nomor 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.